Shalom. Selamat pagi, selamat kita berkumpul di tempat ini untuk kita bersama-sama memuji besarkan nama Tuhan. Karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Kita masih diberikan nafas kehidupan. Kita boleh merasakan berkat Tuhan sampai hari ini. Karena kasih-Nya yang begitu luar biasa, Dia Yesus yang lahir, mati, bangkit bagi kita semua untuk memberikan keselamatan dalam hidup kita dan memberikan tempat yang terindah bagi kita. Kami undang untuk sidang jemaat bangkit berdiri, karena hanya bagi Tuhan pujian dan pengorbanan layak untuk kita naikkan. Selamat tiba di Tuhan, Tuhan selamat
dan kemuliaan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Pengorbananmu bagi hidup kami Yesus sungguh sangat berarti Tuhan. Dan bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Karena Engkau Allah kami yang hidup sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas pengorbananmu dalam hidup kami. Engkau layakkan kami menjadi anak-Mu. Engkau ampuni kami Tuhan atas setiap pelanggaran dosa kesalahan kami ya Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau datang dan hadir di tempat ini. Urapi kami semua yang hadir. Pulihkan kehidupan kami Tuhan melalui darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang suci. Kau sembuhkan segala sakit penyakit kami. Pulihkan segala akan menjadi permasalahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada jalan keluar dalam setiap pertemuan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur ya. Shalom. Shalom. Masih ngantuk saudara? Masih ya. Lapar juga iya, belum sarapan. Sama. Tetap kita memuji Tuhan. Kita berikan sukacita buat Tuhan ya. Kita angkat satu pujian sekarang telah tiba.
lagu dunia ya, tapi dengan pujian yang bersukacita. Kita tetap menaikkan pujian kita, bah. Kita terima janji Allah. Janji apa? Kita diberikan kehidupan yang kekal. Amin. Persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup,
selalu ada jalan. Kami undang untuk sidang jemaat pagi berdiri. Kita mau persiapkan hati kita menerima firman Tuhan, bahwa saat kita ada pergumulan dan permasalahan, manusia terkadang kok nggak ada jalan keluarnya ya. Kadang kita merasa putus asa, tapi di pujian ini saya ditegur nggak ada, maksudnya nggak ada, tidak pernah tidak jalan keluar, bahwa Tuhan itu akan berikan jalan keluar sesuai dengan apapun masalah kita ya. Tuhan akan selalu menyediakan jalan keluar dalam hidup kita dan permasalahan kita. Engkaulah yang
apapun yang kami bawa pada pagi hari ini, baik untuk persoalan, pergumulan, tantangan, sakit penyakit, kami yakin dan percaya Tuhan, saat seakan bagi kami jalan itu tertutup, namun Tuhan bagi Engkau tidak ada jalan buntu. Bagi Engkau ada jalan keluar. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu. Kami percaya akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih ya Bapak buat pagi hari ini, atas segala kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami ada saat ini bukan karena kami mampu, bukan karena kekuatan kami ada, melainkan semua itu anugerah daripada-Mu yang Kau beri dalam hidup kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini Kau buka hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biar firman Tuhan tidak berlalu, tidak sekedar hanya Tuhan sebuah renungan, namun biar firman Tuhan boleh jadi kekuatan. Firman Tuhan boleh menjadi penerang, rema dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Buka hati kami Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang tidak akan membantahkan akan firman-Mu, tidak dengan kekuatan, kemampuannya hamba-Mu berbicara, melainkan semata-mata semua itu datangnya daripada Engkau. Terima kasih ya Bapak. Kami undang kiranya Tuhan Roh Kudus Kau hadir tengah-tengah kami, menjamah kami pribadi lepas pribadi. Lewat pemberitaan firman-Mu, hidup kami ini Tuhan boleh dipulihkan. Kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang, kami boleh membawa kemenangan. Kami pulang, kami boleh membawa sorak-sorai daripada-Mu. Terima kasih Bapak. Tidak kami izinkan ada kuasa-kuasa yang tidak mengganggu pemberitaan firman-Mu, baik itu pikiran, angan-angan. Tuhan, kami patahkan semua dalam nama Yesus. Biar kuasa Allah saja yang ada di dalam ruangan hati ini, terlebih ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut pemberitaan firman-Mu. Yang percaya dan siap diberkati oleh Tuhan kita berkata amin. Kami persilakan untuk Bapak Paulus. Salam Bapak Ibu sekalian. Siap diberkati Tuhan? Ada tertulis dalam firman Tuhan, Allah menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi yang mereka yang bersungguh hati mencari Dia, bersungguh hati di dalam Dia. Saya yakin dan percaya saudara, dan tempat ini karena mencari Tuhan dengan bersungguh hati, itu akan dilimpahkan kekuatan dari Tuhan, dilimpahkan berkatnya. Saudara, biar Tuhan Yesus jika keluar dari tempat ini, saudara, mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara, biar Tuhan Yesus langsung saja pada saat ini firman Tuhan kita lihat aja dalam Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal 21. Ya. Dan ya, kita akan baca ayat 1 sampai ayat berapa? Mungkin ayat 17. Panjang, tapi itulah maunya firman Tuhan. Ya, saya akan bacakannya langsung. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Lanjut. Di pantai itu berkumpul ada Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Lanjut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai
Akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk-lauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid-murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-muridnya yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Artinya, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Ketika kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Itu berapa ya? Kata Yesus kepadanya, "Marilah kita sarapan." Tidak ada di antara murid-muridnya yang berani bertanya kepada mereka, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan. Ini poin yang Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikianlah juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, mana ya belum? Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Selanjutnya, kata Yesus pula untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lagi, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Saudara yang kelas Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini, kasih yang memulihkan. Kasih yang memulihkan. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus yang akan kami angkat pada saat ini, ayat yang ke-17 yang tadi katakan terakhir, untuk yang ketiga kalinya, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus untuk ketiga kalinya. Pertanyaan untuk ketiga kalinya itu sungguh membutuhkan suatu perhatian. Berarti sangat penting untuk didengar dan untuk segera dijawab. Ketika Tuhan Yesus Kristus, perkataannya, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku?" Ketika dan jawab Petrus, "Engkau tahu segala sesuatu." Dengan sedih hati menjawab. Serahkan Tuhan Yesus. Yang sekarang ini saya tanya,
kepada saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, sebagaimana biarlah ini adalah suatu suara Tuhan yang harus kita pahami. Atau pertanyaan Tuhan yang ditujukan. Memang ini kepada Petrus, kepada Simon Petrus. Tapi sebenarnya dia bertanya kepada yang membaca, yang mendengarkan firman Tuhan itu. Bertanya kepada saya. Paulus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau hanya satu kali, lo 2 tahun aku mengasihi, lo tahu keterbatasan kami seperti itu, aku mengasihi kau. Lalu tanya lagi, Paulus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Dan pada saat ini juga ditanyakan kepada jemaat di tempat ini, yang duduk di tempat ini, yang melayani di tempat ini, bahkan semua yang mendengarkan. Apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi Yesus? Apakah jawab ini direnungkan? Apakah Mas Kris mengasihi aku? Mengasihi saya, Mas. Apakah Mas Kris mengasihi saya? Saya terus tanya. Tentu saja dia akan melihat bukti benar. Jawabannya Mas, pasti. Dalam hatinya ataupun saya mengasihi. Buktinya mana? Kalau mengasihi, buktinya mana? Saya bisa menjawab, saya merasakan dia mengasihi saya. Karena ada peristiwa, suatu peristiwa yang menyentuh saya sampai saat ini. Dan dia benar-benar mengasihi saya. Sergu. Yang dikasih Tuhan, ketika apa? Ketika kita mengadakan suatu pemakaman. Di seorang jemaat yang sudah dipanggil Tuhan. Dan pada waktu itu hujan. Mulai dari jauh caranya. Kalau tidak sampai suatu. Dan pada waktu masuk ke tempat makam, mobil saya itu oleh karena mungkin ada sedikit ya bingung tempatnya atau begitu, itu nabrak batu sehingga agak kempes, bocor dan ya kempes. Lalu saya melanjutkan pemakaman. Sebagai Tuhan Yesus Kristus, setelah selesai pemakaman, saya kembali ke mobil. Mobilnya kempes. Kita pulangnya di mana? Ada bukti salah satu aja bahwa dia mengasihi saya, mengasihi abang. Dengan kondisi yang setengah-setengahnya dia akan sakit, dia mulai ambil apa yang dia lakukan? Dia losok di bawah mobil itu. Dia mulai menggantikan ban saya itu. Dan pada waktu ada kerjasama, setelah dicopot dengan keluhnya yang apa itu, keluhnya yang lobios gitu ya, saya tidak mengangkat, maaf saudara, saya tidak mengangkat. Tapi ini ada suatu bukti, salah satunya bahwa Mas, setelah dicopot, apa yang terjadi? Ban itu kempes, benar-benar, dan harus dipompa atau ditambah. Nah tentunya saya tidak bisa. Tapi masih ada satu lagi cuma di sini yang namanya Pak Tarno ya.
Wah, dengan gempanya, ya dengan katakan, sudah saya bawa keluar Pak, naik motor. Saya kasih uang 10.000, mungkin itu apa Pak? Berapa jam kemudian dia datang? Sudah Pak, ini ada sesuatunya kembalian. 10.000 lagi kembalikan 5.000 jadi 5.000. Dan saya ingat bahwa dia benar. Saya merasakan dia ikhlas, dia korban. Karena kasih itu korban. Saya berikan pengertian dalam Alkitab, katakan dalam Perjanjian Lama, kasih itu korban. Korban sukarela, korban ketaatan. Itu korban sukarela misalnya dalam rumah. Misalnya suami Tuhan Yesus Kristus, tidak ada pembantu. Saya mau membantu ibu atau istri karena pekerjaannya. Lalu saya mulai bantu pura-pura, cuci tangan, cuci piring atau cuci pakaian. Nah itu korban. Itu korban sukarela. Apa yang mampunya? Tanpa ada suatu pamrih apapun. Ini salah satunya. Ya, saya akan dia lanjutkan. Itu salah satunya. Saya bisa mengatakan, oh benar-benar dia mengasihi saya, juga mengasihi. Dan kondisi seperti itu. Lalu saya ingat terus. Ya, lalu sekarang ini yang menjadi masalah. Kalau Tuhan Yesus Kristus bertanya kepada saudara, apakah jawab? Seperti pada waktu Petrus, dia katakan ditanya, Simon Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi kenapa engkau? Kenapa Petrus? Kalau kau mengasihi aku? Ini enggak dituliskan, tapi saya bisa menangkap. Kenapa Petrus? Pada saat engkau menggebu-gebu, sekalipun semua yang tergoncang imannya, aku tidak akan tergoncang. Dan kau sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa aku akan mati, bahwa aku akan menderita, bahwa aku mati pada hari ketika bangkit kau mendengar. Dan kau mengatakan, sudah, sekali-kali ini jangan terjadi. Dan iman saya terkuat. Semua bergoncang, aku sekali-kali tidak. Tapi kenapa pada saat Tuhan Yesus Kristus ditangkap, dia sudah mendengarkan firman Tuhan. Tinggal percaya saja. Mendengarkan firman Tuhan, tinggal percaya saja. Saya juga berusaha. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia menyangkal. Pada waktu dia sesat, ditangkap, mau diapa? Dia menderita di mahkota itu. Petrus itu melihat. Di antara dia tanya, ini salah satu muridnya. Tidak kenal, aku tidak kenal. Ia murid. Melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana bisa memberikan mujizat-mujizat kesembuhan, membangkitkan orang mati, melakukan semua yang tahu. Dan dia sudah menyampaikan firman Tuhan berkali-kali, aku menderita, aku mati, aku pada hari yang ketiga bangkit. Yesus ditangkap, dikatakan menyangkal, aku tidak kenal dia. Misalnya saudara sekalian, Tuhan Yesus Kristus suatu ketika, maaf ini suatu ilustrasi. Kami ada pelayanan di Sukodolok mamanya. Daerah sana kan dari universitas. Daripada waktu kami membaptis di kolam terbuka, wah itu berini-berini saudara. Ya, saudara dia Tuhan itu. Ya, karena saya ada kejadian apa Tuhan dulu pernah kapok.
Saudara Tuhan Yesus, lalu kami, maaf ya saudara, di suatu tempat itu aja, lalu saya ditangkap. Diarah. Lalu di antara yang mengarah itu, lah Mas Kris itu lewat di buat saya di tempat kejadian pamannya Mas lagi maaf ya Mas tidak. Mas Kris kenal saya. Ini pada saat itu dia adalah gembala yang menggembalakan. Lalu di antara tanya, Mas Kris, kenal ya sama orang ini? Lalu kalau pamannya Mas Kris itu menjawab, aku tidak kenal. Bagaimana perasaan? Apakah itu mengasihi? 3 kali. 3 kali. Dan pada puncaknya pada saat ini yang sudah dengar, pada Yesus Kristus dia mati bahkan dikuburkan. Murid-muridnya, kelompoknya meninggalkan dia. Bahkan mengkoordinir teman-temannya semua. Ayo sekarang nangkap ikan. Aku ikut juga. Saudara Tuhan Yesus Kristus, aku ikut juga. Lalu dia kembali ke semula dulu. Tuhan Yesus katakan, Simon Petrus mulai hari ini. Pada waktu ditolong hal yang sama. Tadi kan tidak dapat, tapi Tuhan berkati, tebarkan lebih dalam. Lalu Lukas 5 katakan, lalu angkat. Ya, jala itu koyak. Teman-teman, ayo. Nah ini kembali lagi. Semalam dia cari ikan, akhirnya tidak dapat. Sama dengan itu. Tuhan katakan adalah lauk kepada sehingga dia tanya setelah bawa beberapa ikan, bahkan di sini kerjakan tahu ini Tuhan, dia tahu. Dan Lukas pasal 24 katakan betapa lambannya kamu tidak ngerti. Bahwa seorang Mesias harus mati. Bahkan dikatakan dia hari yang ketiga bangkit. Sehingga 2 orang keluar dari Yerusalem namanya Kleopas. Padahal Tuhannya itu ada di tengah-tengah. Bercakap-cakap. Ngomong-ngomong. Tapi tidak lihat itu Tuhan. Itu Yesus tidak lihat. Kenapa? Ada mata yang ditutupi, matanya dibutakan. Oleh apa? Ketidakpercayaan, ketakutan, kekhawatiran. Sehingga pada saat ini umpamanya salah satunya, kita ada dalam ruangan ini. Kita semuanya mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh. Sampai Tuhan Yesus tiba-tiba ada di antara salah satunya pikirannya tuh melayang kemana-mana, khawatir dengan masalahnya. Gimana ya? Masalah saya hari ini belum selesai. Padahal ada dalam hadirat Tuhan. Makanya perlu sekarang ini hamba Tuhan sebagai anak Tuhan mengurus gereja yang terbeban dalam pelayanan. Saya tertarik dengan pendoa, penyembahan. Dia menguduskan tempat. Setiap sudut ruangan ini ada kuasa-kuasa yang mau merampas, yang menggoyahkan iman. Dalam pemberitaan firman, aku patahkan dalam nama Yesus. Nyat dari ruangan. Karena ruangan ini adalah sekarang ini dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Roh Kudus bekerja. Saudara Tuhan Yesus tertutup. Kalau sekarang ini duduk, maaf saudara, kalau saudara duduk tempat ini masih ada kekhawatiran, ketakutan. Walaupun di sini ada Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, walaupun ada penyembahan yang seperti di surga besok, kita ini kalau menyembah Tuhan seperti tadi,
pujian menyembah, mempersiapkan diri untuk nanti ke surga itu pekerjaannya cuma menyembah. Yang menjadi terang itu Tuhan Yesus, yang menjadi mimbar itu adalah Tuhan Allah sendiri. Tidak perlu firman, ya saudara. Oleh sebab itu luar biasa tempat ini dalam pujian penyembahannya sudah oke, luar biasa. Saya merasakan itu di antara semua gereja-gereja suci lima. Makanya kenapa Tuhan memilih tempat ini yang salah. Menyembah Tuhan, kadang-kadang juga ada keluar bahasa-bahasa apa yang Tuhan itu. Iya memang. Mungkin dari kelompok lain menentang, tetapi kami tetap percaya itu dari Tuhan, yang membuat kita tetap bertahan, yang membuat kita terus bertahan di dalam Tuhan, menyembah muliakan nama Tuhan. Saudara Tuhan Yesus Kristus, karena kita hanya memuji, menyembah. Lalu sekarang kamu bertanya, saya akan berikan jawaban. Apakah kau mengasihi Tuhan Yesus? Bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15, atau terbalik, mungkin mudah-mudahan tidak, Yohanes 14 15. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus itu seperti apa? Ya, saudara. Dan sudah cek. Ya, sudah bisa melihat, saudara? Sudah bisa melihat? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti. Saya yakin saudara semua duduk di tempat ini karena ketaatan, menuruti segala perintah, menghormati hari Sabat, saya menyembah Tuhan. Itu bentuk kamu sudah mengasihi Tuhan. Amin. Saya mendengarkan kesan khotbahnya bukan dia. Masih ingat khotbahnya Mbak Tuhan ini? Jadi saya tidak ikut. Saya tidak duduk di tempat itu, tapi saya mendengar. Apakah sudah bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana kamu mengatakan mengasihi Tuhan kalau ke gerejanya bolong-bolong? Ada nih khotbahnya di YouTube. Karena saya mendengar, baik khotbahnya siapa? Mas Kris, baik khotbahnya Ibu Mimi, baik khotbahnya saya mendengar firman Tuhan. Saya tidak melihat pengkhotbah, saya mendengar firman Tuhan dan suara Tuhan. Dia mengajarkan untuk percaya atas janji Tuhan. Saya masih ingat. Dia berbicara, Tuhan, kau percaya Tuhan mau melihara di padang gurun, tidak ada makanan, Tuhan kirim mana dari surga. Itu tanda pemeliharaan Allah. Dan saya langsung, itu sudah nyantai. Siapa yang Tuhan Yesus Kristus? Apakah engkau mengasihi? Orang yang masih Tuhan, kamu harus menuruti segala perintah. Siapa yang Tuhan Yesus Kristus? Anak Tuhan itu di dalam Yusuf dikatakan harus beribadah kepada Allah, tidak boleh beribadah Allah yang lain. Kita harus mengasihi Tuhan, itu salah satunya. Mengasihi Tuhan Yesus Kristus, menuruti segala perintah. Tapi kalau umpamanya sekarang ini saudara Tuhan Yesus Kristus, saya akan bertanya pada saudara dan tanya kepada saya dengan jujur, kalau mengasihi Tuhan atau mengasihi yang lain? Kalau orang mengasihi Tuhan sedikit-sedikit saya doa. Ada waktu saya doa, saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Maka itu perlu waktu mungkin 1,5 jam atau seberapa jam. Itu karena mengasihi Tuhan. Tapi saya itu pindah. Saking aslinya tadi mengasihi Tuhan, kita pindah.
Nah, di depannya kan ada ini. Amin ya. Lalu mulai ambil ini, buka YouTube, buka TikTok. Yang tadi misalnya ada doa baca firman Tuhan mungkin hanya 5 menit atau 10 menit. Tapi pada waktu itu berapa? Berapa lama? Jam-jam. Lalu saya tanya, lebih mengasihi mana? Untuk Tuhan aja mungkin 10 menit Tuhan capek, jangan-jangan atau 15 menit. Tapi ini bisa berjam-jam. Kami hanya memberitahukannya tadi. Beribadah kepada Allah. Tapi lama-lama sudah pindah bukan Allah tapi ilah. Model rumah. Kami kan rindu sekali tempat ini. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja seperti yang Alkitab katakan. Mengasihi. Mengasihi. Apakah engkau mengasihi? Apakah ini? Apa Tuhan ini? Mengasihi umat. Buktinya tidak secara kelihatan. Saya harus menghabiskan waktu sendiri walaupun aku tidak tahu namanya. Yang tahu namanya tak sebut. Aku berdoa untuk kalian. Supaya hidupnya diberkati Tuhan, supaya dilindungi oleh Tuhan, supaya ada jalan keluar dalam Tuhan. Tapi sebaliknya apakah saudara mendoakan saya? Itu adalah bentuk kasih Tuhan. Bukan waktu saya mengasihi Tuhan, saya akan memberikan persembahan ini untuk ini untuk ini. Korban, mendoakan, itu bentuk cinta kasih. Tidak mengasihi, mendoakan. Tim musik ini menjadi tim musik yang luar biasa. Diurapi Tuhan. Pujian waktu dinaikkan, hadirat Tuhan turun, sehingga orang yang lemah dikuatkan, yang sakit tiba-tiba disembuhkan, yang terikat tiba-tiba dilepaskan oleh Tuhan. Itu hadirat Tuhan. Dan mengarah cari Tuhan dengan segenap dengan sungguh. Kalau sudah tahu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sudah baca buku Pemburu Tuhan. Siapa yang tidak pernah baca buku Pemburu Tuhan? Sudah baca? Cari buku Pemburu Tuhan. Tempat saya banyak. Saya beli, pinjam, tidak pulang. Saya beli Pemburu Tuhan dari Tommy Teni. Anak sudah baca? Belum. Cari Pemburu Tuhan. Itu karena mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Allah hadir. Terjadi ledakan luar biasa karena doa. Surga Tuhan Yesus Kristus memberi waktu untuk Tuhan lebih banyak. Lalu yang kedua, ya masih ada sedikit waktu. Yang berikutnya melakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus menaik ke surga. Pergilah ke segala penjuru, beritakan kabar baik. Ya. Beritakan kabar keselamatan mulai dia sampai ke Tuhan. Dan mereka yang percaya baptis sah. Ajarlah mereka untuk melakukan kehendak Bapa. Itu perintah. Tapi kita semuanya anak-anak Tuhan disuruh menjadi saksi. Ada sebuah kampung di suatu tempat, saya tidak akan sebutkan. Akhirnya dia bertobat. Bukan karena
ngopi itu korban pilih. Tidak. Dia datang mengubah desa itu dengan memberikan pelayanan pendidikan, dengan memberikan pelayanan kasih, ya kan? Karena tidak pernah dinikmati dari yang lain. Loh, lalu dia ajarkan pelan-pelan tentang kasih. Jadi kalau sudah mau jadi saksi buat itu, amin, saudaraku, itu mengasihi. Dan mengasihi juga dikatakan dengan setia. Ya, janji dalam pernikahan mengasihi dengan setia, hidup semati sampai maut memisahkan, itu janji. Tapi yang harusnya itu praktek dan kehidupan. Saudara Tuhan Yesus itu luar biasa. Lanjut. Jadi mengasihi Tuhan itu menjadi saksi, menjadi terang, menjadi terang. Buat apa lingkungan? Saya tarik waktu bulan puasa saya mengalami bagaimana aku cuma di sini anak sekolah minggu dia berbagi dengan takjil dan sebagainya dalam hatinya mempunyai motivasi karena mengasihi. Akhirnya bisa menyambut ada kontekstualisasi di masyarakat sini, kasihnya menutupi semua. Kalau mereka yang mempunyai ada niat-niat yang sudah tertutup karena kasih, kita bebas untuk kita ya. Yang terakhir harus poin aja. Saudaraku, di Amerika saya baca buku dalam sekolah doa. Kita sebelum ada ini ada buku sekolah doa. Saudara kalau sudah baca buku, ada kisah sekolah doa. Saya masih ada seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Don, itu di sebuah kota kecil di Amerika Serikat. Tuhan Yesus pada waktu itu ya ada pelayanan tempat ini memberikan pelayanan yaitu perjamuan kudus ya kebaktian lalu biasa perjamuan kudus selesai ibadah jemaat karena kasih ayo semua jemaat tua-tua yang mau tak ajak makan bersama di restoran. Itu kesenangan saya sering ajak makan dan sebagainya dan semuanya ya. Tapi dengan catatan kalau ada berkat, kalau tidak ada ya nggak bisa mungkin ya cukup berikan nasi bungkus ya setiap korban bagi bungkus. Suatu Tuhan Yesus bisa dulu macam makan. Pada waktu masuk di ruang makan ada tua-tua sidang, ada jemaat, dia duduk mulai pesan makan. Tiba-tiba di pintu restoran itu ada orang yang tua, compang camping. Istilahnya tuh pengemis. Dia masuk ke dalam itu diusir sama pegawai restoran itu, yang ngaruh makan itu, pelayan itu mengusir. Lalu Mr. Don itu jangan Pak, jangan, biarkan dia masuk, nanti aku yang bayar. Lalu akhirnya tadi yang berpakaian teman sore disilakan ada tempat duduk tersebut. Pada waktu ini dengan asik dengan jemaatnya Mr. Don itu makan di sana sendiri. Selesai makan dia ke kasir. Berapa semua? Ya. Dan tadi seorang pengemis tadi sekalian tak bayar berapa? Apa yang terjadi? Yang tadi seorang pengemis tadi tidak ada, makanannya sudah di depan itu lengkap, masih ada utuh, tapi orangnya tidak ada. Lalu pegawai restoran ngomong atau pelayanan restoran, tadi sudah saya layani Pak, jumlahnya sekian,
Tapi tiba-tiba orangnya kok menghilang, saya nggak tahu. Ini beneran kesaksian. Benar. Setelah itu pulang ke rumah. Benar. Sampai rumah, seorang pendeta itu pasti ada tempat misbah doa khusus. Dia masuk dalam ruangan doa. Dia ucap syukur dari pelayanan sehari-hari. Pada waktu dia duduk merenungkan firman Tuhan, merenungkan sejenak dari perkalian Tuhan, kasih Tuhan, ada yang mentok pintu, tok. Dibuka itu, begitu kaget, siapa itu? Tadi pengemis. Ini kesaksian sungguh, sehingga dimuat dalam suatu buku sekolah doa. Semuanya kalau ingin tahu, kita tunjukkan. Saya punya. Setelah itu, seorang ketua Yesus itu disilahkan masuk. Loh, Bapak itu gimana? Tadi kan sudah dipesankan makan, tidak dimakan seperti itu. Lalu seorang bapak hati, dia memberikan firman Tuhan. Ketika aku haus, engkau beri aku minum. Ketika aku lapar, engkau berikan aku makan. Ketika aku telanjang, kau berikan aku pakaian. Ketika aku butuh tumpang, kau berikan tumpangan. Jadi seorang pengemis tadi habis ngomong itu lenyap, gak ada. Padahal katakan begitu kejutnya. Akhirnya berapa hari kemudian pelayanan pendeta Doni berkembang pesat. Kasih. Ya, saudara Tuhan Yesus, saya tidak akan berpanjang karena waktu. Sebab itu pada saat ini ya kan kita renungkan firman Allah dan dikatakan, ya Tuhan, aku akan masuk. Akan belajar menunjukkan kita dan kalian percaya. Semua diberikan Tuhan karena mengasihi Tuhan. Amin.